makasih Kak, ada di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Fakih, Mbak Nindi. Selamat siang, Kak. Iya, sorry, selamat siang. Masih fokus ya. Alhamdulillah hari ini kita kesempatan buat nge-shift bertiga. Karena mengingat di bulan November itu ada anomali di mana setiap hari Selasa tuh kenapa kok kita selalu ramai traffic di bulan November, padahal di bulan-bulan sebelumnya ya trafficnya cukup low, tapi di bulan November itu traffic di hari Selasa cukup oke. Nah, harapannya dengan kita siang ini nge-shift bertiga, kita bisa lebih memaksimalkan manpower yang ada buat yang pertama tetap fokus sales, karena emang di bulan ini kita masih achievable banget, kita masih bisa buat ngejar salesnya. Jadi harapannya teman-teman buat maksimalin aja, apalagi customer loyal teman-teman itu minta tolong terus di follow up aja. Lanjut untuk achievement kita per kemarin itu udah sampai di angka 21%, atau aku hitung itu sekitar 122 jutaan. Artinya kita tuh saving sekitar 25 juta, itu lumayan banget kan ya buat kita bertahan hidup hingga akhir bulan. Jadi aku inginnya sih tabungan itu nggak cepet habis, nggak cepet kemakan sama target per harinya. Jadi minta tolong teman-teman buat bantu konsisten untuk terus jaga ini. Mungkin lanjut kita ke sharing session nih. Untuk sharing session sendiri aku mau minta feedback dari Mbak Nindi sama Mas Fakih, terutama kan kalian kan yang alhamdulillahnya bisa stabil sama beberapa bulan berturut-turut ini. Jadi gimana sih, mungkin apa strategi kalian, terutama ini kan di akhir bulan, di penghujung tahun, dan target kita juga udah dinaikin. Apa strategi kalian biar bisa achieve lagi? Mungkin boleh dari Mas Fakih dulu. Oke. Baik, untuk saya sendiri kemarin kenapa kok bisa achieve ya, untuk target per bulan sebenarnya belum achieve ya. Cuman kalau misal achieve 100 juta emang sudah. Itu karena sebenarnya juga beberapa dari planningan teman-teman juga dari planninganku sendiri yang kemarin kebetulan juga closing di bulan-bulan kemarin. Nah, untuk bulan ini sendiri berkaca kepada beberapa bulan yang lalu ketika aku masih di toko yang sebelumnya, emang di bulan Desember itu kebanyakan dari toko yang sebelumnya emang belum achieve ya saya achieve ya untuk di bulan Desember, karena kemungkinan memang karena event akhir tahun atau didukung juga promo dan kebutuhan masyarakat akan beli untuk furniture baru atau unit baru, mungkin dari Christmas atau tahun baru. Hasil mungkin customer juga banyak yang spend untuk barang-barang baru atau furniture baru, paling kayak gitu sebenarnya. Jadi emang di bulan Desember ini emang waktunya panen sih sebenarnya. Jadi kalau bisa kita benar-benar maksimalkan customer yang belum kecil itu bisa di bulan ini. Mas Fakih mungkin masih ada pendingan di bulan ini? Kalau pendingan ya masih yang kemarin juga baru, yang sebelumnya kan mungkin beberapa customer juga udah closing ya. Cuman yang terakhir kemarin itu masih nunggu yang meja makan gitu. Kalau sampai sekarang masih belum ngabarin, nanti mungkin aku bakal follow up lagi yang meja makan nasi kemarin itu Mas. Selain nasi mungkin ada lagi? Kemarin aku masih libur jadi belum ada. Kalau dari Mbak Nindi sendiri gimana? Atau mungkin sama sekalian kalian butuh support apa? Mungkin bisa disampaikan ke kita. Kalau dari aku belajar dari Mas Fakih juga sih Kak. Jadi kan Mas Fakih banyak customer nih. Nah banyak customernya itu sama Mas Fakih juga sanggup belajar. Sering follow up, sering di blast. Nah kemarin saya coba terapkan, saya blast customer saya. Kesalahan saya kemarin adalah kalau bisa mau nge-blast nanti jangan terlalu membagi buta ya guys ya.
diusahakan sehari paling ya dibatasi cuma beberapa ratus aja sampai misalnya berapa ribu atau berapa. Itu customer sampai dari mana aja mas? Di HP sampean itu? Di HP itu sama customerku sing Surabaya, maksudnya aku ada database dari Surabaya. Oh, 700 banget. itu benar punya sampean semua 700 itu? Atau customer Surabaya? Jadi maksudnya database dari Surabaya Oh, iya. itu yang dulu ya aku kan juga disuruh ngeblas ya. Jadi masih ada di HP itu ya kan ngeblas kan. Ya seperti itu Kak, jadi saya belajar dari Mas Fakih, jadi coba ngebahas customer. Alhamdulillah yang salah satu. Jadi ibunya mau ngasih kamar buat anaknya, jadi pendidikan dulu seperti ini. Terus untuk plan kedepannya mungkin saya mau coba bikin katalog untuk hand carry kita Kak. Jadi kan hand carry kita lagi diskon banyak banget nih. Diskonnya jauh banget sama spray-spray itu kan jadi 400. itu mungkin menggoda sih kalau misalnya nanti ditawarkan ke customer. Kepo kayak. Dari sebenarnya udah ada sih katalognya untuk aksesoris itu, cuman ya kayaknya nggak lengkap juga sih, soalnya kan nggak tahu ya aksesorisnya udah ganti harga belum yang di katalog terbarunya, karena di bulan Desember ini aksesoris turun hampir 450 UVC itu turun harga. Jadi mungkin customer yang punya pending PN carry bisa saja nggak apa-apa kayak gitu. Terus kita lanjut ke promo. Nah, promo menarik nih. Kita udah masuk di tanggal 4, sekarang tanggal 5. Promonya tinggal apa aja, boleh teman-teman sampaikan? Mungkin dari aku masih yang GWP. GWP benar, betul, Yang masih ada. 12 juta masih Nana, yang 8 setengah kalau di kopi level, terus yang 7 setengah nanti dapat masih Sekarang masih ada kan? Masih. Nah, terus paling yang lainnya nanti di samping sama nanti, cuma yang kita Highlight GWP sama promo bank kayak misal nanti yang Sabtu itu ada Ponfit. Terus yang terbaru Ponfit itu harus minimal belanja di 150 ya, baru bisa nuker yang voucher 25.000. Terus nanti ada satu deal, ada prank deal juga. Nah, mungkin selanjutnya ada Pak Nindi. Untuk yang paling menarik ada promo yang sel di BCS itu minimal belanja 1,5 juta, nanti ada potongan 6% sampai dengan 100 ribu. Lalu minimal pembelanjaan 3 juta akan ada potongan 7%. Terus ada promo kartu BRI juga yang masih belum lengkap, BRI 11% ya. Oh iya, aku mau reminder aja sih, untuk promo bank payment ini kita wajib mencatat 6 digit awal, 4 digit akhir, sama kode approval-nya ya. Iya, jadi soalnya karena emang kemarin ada sempet dari tim finance tanya ke kita untuk kode approval dari kita belum ada. Jadi mereka cek kok nggak ada kode approval-nya, mereka tanya. Jadi kode approval itu ada di struknya itu dimasukin aja gitu. Misal kalian waktu kasirin gitu. Oke, lanjut kita ke promo. Ke briefing siang ini kita akan membahas tentang menangani customer complaint. Nah, handle customer complaint itu sebenarnya udah berkali-kali kita sampaikan juga. Yang pertama, semisal ada customer hard complaint, alhamdulillahnya selama beberapa bulan terakhir ini, hampir 3 bulan lebih kita belum ada hard complaint ya. Thank you teman-teman udah bekerja semaksimal mungkin, infoin customer sedetail mungkin, dan membantu customer menyelesaikan transaksi hingga selesai dan nggak ada kendala. Thank you banget. Mungkin lebih ke reminder lagi aja. Jadi untuk customer misal ada komplain, yang pertama misal customer datang ke toko, kita wajib tetap menyambutnya. Semisal dia sudah kelihatan nggak mood, itu kita arahkan ke area yang sepi, misal di lantai 2 kita ajak ngobrol ke mana, ruang inspirasi, kita ajak duduk. Jadi aku butuh waring tapi kayak nasi nyantol. Pakai tisu. Ya, terus lanjut
apa tadi aku nyampe mana di customer diajak ke lantai 2 atau mungkin ke area interior, diajak duduk, diajak ngobrol yang baik, maksudnya kita tenangin customernya, kita ucapkan empati, kita memohon maaf atas kendala yang terjadi dan kita bantu cerna sedetail mungkin keluhan customer. Setelah itu kita infokan kalau kita di sini memang sebagai garda terdepan, jadi kita yang akan menangani pertama kasus tersebut. Nanti kita bantu teruskan kepada tim yang bersangkutan. Jadi ntar kita buatkan form komplainnya dan kita sampaikan, dan nanti customer kita ajak ngobrol kayak ibu ini sudah kita sampaikan, ibu mau tenang dulu, nanti akan dihubungi lebih lanjut. Sekarang masih proses dan semisal nanti belum selesai dalam 2 hari kerja, itu nanti kita akan hubungi lagi, kita follow up lagi, dan harapannya dari tim CS juga sudah menemukan solusinya dan kita bisa bantu teruskan ke ibu. Yang penting ibu sekarang sudah menyampaikan, ibu tunggu dulu di rumah, nanti pasti kita akan follow up gitu. Jadi buat customer merasa tenang, buat customer merasa bahwa case-nya akan kita bantu selesaikan, sehingga customer terus percaya ke kita, terus belanja di Depo Koma dan nggak jadi stop transaksi di kita kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahin? Paling kalau misal nanti itu yang untuk komplain. Iya. Kalau misal nanti yang kayak komplain biasa, mungkin karena sofanya ada noda atau mungkin ada baut yang kurang terpasang dengan baik, mungkin kita bisa selesaikan langsung dengan cara isi form komplain. Betul. Jadi nanti ada di slash retur, di sana kita tinggal isi formnya aja, keluhannya apa, sama sekalian untuk mencantumkan untuk bukti unboxing, sekalian part yang rusak atau part yang tidak bisa terpasang. Betul. Oke, sip, mantap. Dari Mbak Niti mungkin ada teman sudah lengkap banget ya. Bisa mereka. Oke, mungkin itu sih briefing siang ini, motivasi nih. Biasa Mas Bio nih. Motivasi sih aku pengen nyampein itu sih. Jadi kemarin aku nemu video. Sudah ikut-ikutan sih. Aku nemu video, jadi videonya tuh apa ya? Ada orang, jangan video deh, terlalu vulgar nih. Kok vulgar? Kok vulgar sih? Aku terlalu ekstrim. Jangan video, kayak film aja ya. Kemarin aku lihat film A Man from Toronto. Jadi ceritanya tuh ada seseorang ya, A Man from Toronto ini, dia sebagai kayak tukang interogasi buat mafia gitu, biar sanderanya ini biar bisa ngomong, bisa menyampaikan. Orang ini udah terkenal banget, jadi setiap kasus yang dia tangani itu pasti selesai, dan customer ya sanderanya itu mau berbicara dengan menyebutkan apa yang ingin ditanyakan gitu. Iya, problem solver banget lah, A Man from Toronto ini. Terus ada ini dia pemeran utamanya, dia tuh orang yang gagal, orang yang selalu kalah, dia orang yang pembual seperti itu, dan suatu hari dia tuh ingin sekali aja nyenengin istrinya yang waktu itu ulang tahun, karena selama 10 tahun, enggak sampai 10 tahun sih, berapa tahun pacaran tuh dia selalu menggagalkan semua acara, bahkan setiap apa yang dia kerjakan tuh gagal. Makanya setiap orang-orang tuh bilangnya bukan namanya mentedikan, jadi setiap dia datang tuh pasti acara rusak kayak gitu, setiap ada dia semuanya kacau gitu, makanya orang tuh sampai mentedikan gitu. Nah, dia ingin membahagiakan istrinya nih, dia nyewa villa buat istrinya tuh, panjang banget ya.
sangat menginspirasi. Sangat terinspirasi. Terus dia tuh nyewa villa, tapi ternyata villanya tuh keliru nomor karena dia nyetak tintanya enggak, iya tintanya habis. Kan itu udah kekacauan pertama. Dia ternyata masuk ke rumah mafia yang akan menginterogasi si Sandra itu tadi, dan si penjaganya tuh kira dia a man from Toronto itu tadi. Iya, dia masuk, bingung kan, dia ditodong pistol, bukan ditodong pistol, disuruh menyelesaikan masalahnya biar si orang ini bicara. Untuk dekor maka silahkan. Oke, lanjut nih. Jadi setelah itu, nah mengejutkannya dia tuh bisa memainkan peran di situ, dan si Sandra ini mau ngucapin informasi yang dibutuhkan kayak gitu. Nah padahal si man from Toronto ini belum nyampe dia. Terus ternyata rumah itu digerebek sama si FBI. Kacau lah. Nah dia tuh ditangkap, si Teddy ini ditangkap, dan akhirnya dia diinterogasi sama FBI, tapi ya emang dia nggak punya apa-apa, dan orang juga tahu dia emang bukan di situ tempatnya, bukan sebagai man from Toronto itu. Akhirnya dia disuruh menjalankan peran sebagai man from Toronto ini. Ada misi selanjutnya karena informasi rahasia ini ada bab 1, bab 2. Jadi buat informasi ini biar jadi satu itu harus ngumpulin dua informasi ini. Lanjut dia ke informasi yang kedua nih, waktu di pesawat man from Toronto ini masuk, namanya aku lupa siapa ya dia, sebut saja X lah, si X ini masuk ya, atau Mawar, sebut saja Mawar. Nah dia masuk, si Mawar ini dia tuh kejam sebenarnya, karena kan emang tugasnya kan interogasi, berbuat kejam kayak gitu ya. Tapi ketika ketemu si Teddy ini orangnya yang berhati lembut. Jadi dia punya sebelumnya, flashback lagi, dia tuh punya akun YouTube dengan judulnya tinju tanpa fisik. Jadi dia tinju tapi nggak kena. Tujuannya emang buat olahraga gitu. Cuman kan konyol ya, maksudnya tinju tapi nggak kena gitu, cuman gini-gini doang. Saking lembutnya ya hatinya, dia tuh bikin sebuah akun YouTube tinju tanpa fisik. Nah karena dalam menjalankan misi ini si Teddy ini dikasih kesempatan sama si man from Toronto, karena si Mawar ini juga dia butuh perannya Teddy biar nggak ketahuan si Mawar ini kayak gitu. Lambat laun, nah akhirnya si Mawar ini karena orangnya kan dingin, berhati dingin, psikopat yang tukang bunuh, nggak pandang dulu gitu loh. Tapi karena si Teddy ini dia bisa mengubah si Mawar ini jadi orang yang lembut kayak gitu di perjalanan ceritanya gitu. Terus ya mungkin akhirnya si Mawar ini bisa mendapatkan, kan emang imbalan buat mencapai itu kan dapat 2 juta dolar. Nah waktu perjalanan misinya selesai, cuman misi selesai, tapi apa ya, si Teddy ini nyolong duitnya, bukan si Mawar ini nyolong duitnya, dan bukan menyelesaikan misi secara komplit, karena dibohongin sama agennya si Mawar ini kayak gitu. Terus di akhir cerita tuh si Mawar sama Teddy ini dikepung karena dia kan nyolong lah, katakanlah duitnya dikepung, ditembakin, dan akhirnya mereka masih bisa lolos. Dan si Teddy ini bisa mukul tapi tangannya sakit akhirnya karena pertama kali mukul ya mungkin. Nah ini mungkin yang ingin aku sampaikan dari film ini ya nggak jelas ini, itu ceritaku sih ya nggak jelas. Sebenarnya filmnya bagus kok. Yang ingin aku sampaikan itu jadi setiap kegagalan tuh, orang nganggap kita gagal terus tuh nggak apa-apa, yang penting gimana kita terus berusaha buat ngebuktiin kalau kita bisa memberikan yang terbaik kayak gitu. Terus yang poin yang kedua, dengan menjadi diri kita dan
memberikan vibes positif kepada orang tuh secara nggak langsung tuh kita bisa merubah orang tersebut bisa jadi vibes positif. Jadi mungkin aku harapannya hari ini kita sama-sama memberikan positive vibes buat masing teman-teman biar suasana toko tuh semakin lebih asik, enjoy, dan teman-teman kerja tuh nggak ada tekanan tapi setiap kerja tuh semangat, apalagi buat kejar ke target kita masing-masing itu teman-teman jadi semangat dan kita menjalaninya dengan enjoy karena dengan kerjaan yang enjoy itu bisa jadi kerjaan ini rumah kedua buat kita kayak gitu. Amin. Oke, mungkin sekian sih cerita panjangku yang nggak berbobot ini. Thank you udah mau dengerin. Walaupun nggak jelas, thank you. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga hari ini dilancarkan, bisa achieve di 30 juta buat hari ini. Karena tadi udah dapat sekitar 17 juta ya Mas hari ini. Oh 12, sorry. Iya, itu tambahan offline. Tambahan offline ya sekitar 17 ya jadinya ya. Iya, 17. Harusnya berapa Mas? Pokoknya akan ditambah ya. Ya sekitar 17 juta. Jadi sebenarnya pendingnya target hari ini udah terselesaikan tapi hari masih panjang banget. Kita maksimalin kalau bisa di 55 juta lagi. Amin. Thank you. Doa dimulai. Oh, thank you teman-teman jadi saling Mawar itu